kita akan membahas tema urgensi mempelajari konseling Qurani. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa sumber ajaran Islam itu ada yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran ini, maka kita sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan lalu, mencoba membangun apa yang kita sebut dengan konseling Qurani. Kemudian dari sumber yang kedua yaitu Sunnah, kita akan merumuskan apa itu konseling Nabawi. Tapi Al-Quran dan Sunnah itu menyatakan bahwa posisi akal dalam ajaran Islam sangat penting. Oleh karena itu, teori-teori konseling yang sudah diajarkan sebelumnya, yang kita ambil dari teori-teori Barat, sebenarnya itu bisa diakui juga sebagai konseling Islami, selama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Kemudian di dalam masyarakat kita mengetahui ada tradisi tasawuf yang sudah berkembang sejak abad-abad pertama Hijriah sampai sekarang, dan itu menjadi sumber yang sangat kaya bagi kita untuk merumuskan apa yang kita sebut dengan terapi sufistik. Selanjutnya, urgensi konseling Qurani ini bisa kita lihat dengan mengetahui apa sih isi dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang pertama berkaitan dengan akidah. Akidah adalah ajaran teoritis, artinya berkaitan dengan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh manusia. Manusia wajib tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah mengutus para rasul, bahwa Allah akan memberikan pahala dan siksa yang maksimal nanti di akhir berupa surga dan neraka. Dengan pengetahuan yang benar seperti ini, maka seorang konselor akan tercerahkan pada pikirannya. Dan selanjutnya, maka dia juga akan mampu mencerahkan pikiran kliennya. Jadi itu maksud dari slogan di BKI ini, cerah. Seorang konselor harus tercerahkan pada pikirannya sehingga dia bisa juga mencerahkan pikiran kliennya. Kemudian, bidang ajaran Islam yang kedua adalah syariat atau fikih. Ini bersifat praktis, artinya berkaitan dengan perbuatan badan manusia, mulai dari fikih toharoh, fikih ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan fikih muamalah, perdagangan atau ekonomi, kemudian munakahah atau fikih tentang nikah, konseling keluarga dan perkawinan, fikih tentang politik juga ada. Nah, dengan mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam masalah syariat ini, maka seorang konselor akan terceriakan pada perbuatan badannya. Perilakunya akan baik sehingga dia ceria, lantas dia juga mampu menceriakan kliennya. Jadi sangat penting bagi seorang konselor untuk mengerti ilmu fikih dalam seluruh bidangnya tadi. Walaupun tentu saja itu bidang yang sangat luas, tapi ya kita harus bercita-cita untuk mengetahui sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bidang akhlak. Bidang akhlak ini juga sebenarnya bidang praktis dari ajaran Islam, yaitu berkaitan dengan perbuatan. Tapi bedanya dengan syariat atau fikih tadi yang mengatur perbuatan badan, maka akhlak ini mengatur perbuatan hati. Apa sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki, apa sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Dengan mengetahui semua itu dan dengan melaksanakannya, maka seorang konselor dapat terceriakan pada perbuatan-perbuatan hatinya. Lantas dia juga mampu menceriakan kliennya. Maka seorang konselor itu cerah menceriakan. Selanjutnya, kita mengimani bahwa Al-Quran dan Sunnah itu isinya sangat luas. Sehingga walaupun jumlah teks di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbatas, ia tetap dapat menjadi pedoman bagi manusia di semua tempat dan semua zaman. Di dalam Quran surah Luqman ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Sekiranya apa yang ada di bumi ini berupa pohon-pohonan dijadikan pena, kemudian air lautan menjadi tintanya, setelah habis ditambah lagi dengan 7 dari samudra itu sebagai tinta,
untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tulisan Mula Sadra tentang kedalaman makna misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim saja, itu baru satu ayat. Bahkan menurut beliau, satu titik sekalipun di dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam. Dengan demikian, seperti pada semua bidang ilmu, pada semua bidang keahlian, perbuatan kita bisa berpedoman pada Al-Quran, maka dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling pun kita dapat melakukannya atau harus. Nah, salah satu senjata yang penting agar kita bisa melaksanakan hal ini adalah kita memiliki buku, sebenarnya banyak buku, tapi saya rekomendasikan buku ini, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fazil Quran Al-Karim. Karena buku ini sangat memudahkan kita untuk mencari ayat-ayat Al-Quran pada tema yang ingin kita pelajari. Misalnya kita ingin belajar tentang problem klien, ada marah, sedih, takut, menyesal, dan lain-lain. Kita ingin belajar tentang etika konselor, seperti menjaga rahasia, simpati, dan empati, bersungguh-sungguh dalam mengatasi atau memberikan bantuan kepada klien, dan lain-lain. Kita juga ingin mempelajari apa saja sih bidang-bidang konseling, teknik konseling, hak konselor dan konseling, maka kita bisa merujuk kepada Al-Quran dengan meminta bantuan dari buku ini. Yang pertama-tama, misalnya kita ambil contoh, kita ingin mengetahui tentang kesedihan menurut Al-Quran. Kita cari dulu, kata Al-Quran yang bermakna sedih itu apa? Kita dapati dia hazana. Maka kita buka buku tadi, pada halaman pertamanya kita akan lihat seperti kamus, dia memulai dari ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata yang diawali dengan huruf alif dulu. Maka kita lanjutkan sampai kita ketemu huruf H. Huruf H ini ada di halaman 191, di situ dimulai huruf H. Dan seperti kamus, dia dimulai dengan H alif atau H ba, hababa. Yang kita cari adalah hazana. Itu bisa kita temukan di halaman 199. Di sini kita bisa lihat bahwa kata sedih dalam bentuk berbagai bentuk, ada yahzunu, la tahzan, yahzanu, dan sebagainya, itu disebut Al-Quran sebanyak 37 kali. Setelah kita tahu, kita tulis sendiri ayat-ayat tersebut, kita tulis juga terjemahnya, kita cari tafsir kata sedih pada ayat-ayat tersebut di dalam kitab-kitab tafsir. Misalnya ada tafsir Munir, karya Wahbah Zuhaili, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir Al-Azhar, karya Hamka atau tafsir karya Quraisy Shihab, dan banyak tafsir yang lainnya. Selanjutnya kita cari artikel tentang kesedihan. Misalnya kita buka situs Garuda Kemendikbud. Di sana kita bisa menemukan satu dokumen yang membahas bimbingan dan konseling Islam, metodologi menghilangkan ketakutan dan kesedihan dalam perspektif psikologi dan tafsir. Kemudian kita cari juga dalam Google Scholar, maka kita dapati banyak artikel juga di situ. Selanjutnya kalau kita perluas pencarian kita dengan artikel yang berbahasa Inggris, maka kita akan mendapati lebih banyak rujukan lagi. Selanjutnya kita mengolah data dari artikel-artikel tadi, sebanyak mungkin kita cari, kita buat rangkumannya, kita pilah-pilah, lantas yang sama kita gabungkan. Setelah itu kita menampilkan data berupa merancang sistematika tulisan kita bagaimana. Ya, secara umum itu terdiri dari pendahuluan, metode penulisannya seperti apa, metodenya tentu saja untuk mata kuliah ini hanya metode pustaka saja, riset pustaka, library research. Kemudian pembahasannya apa, pengertian kesedihan, jenis-jenis kesedihan atau apa, silahkan sesuai dengan data yang Anda miliki, lantas Anda edit tulisan Anda, dan terakhir Anda bisa publikasikan. Dengan demikian, kita sudah bisa membuat satu artikel atau satu langkah maju dalam konseling Qurani. Misalnya dalam contoh ini, memahami kesedihan dalam perspektif Quran. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.